Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Apsari dengan NIM H540 1221034. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu VECM dan bagaimana cara analisis VECM menggunakan RStudio. Jadi VECM sendiri adalah singkatan dari Vector Error Correction Model atau model ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek antar variabel yang saling mempengaruhi dan sudah memiliki hubungan keseimbangan atau kointegrasi. Nah, dalam dunia nyata, banyak variabel ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar ini tuh bergerak bersama dalam jangka panjang. Jika hanya menggunakan model biasa seperti VAR, kita bisa kehilangan informasi tentang hubungan jangka panjang ini. Nah, VHM sendiri bisa menggabungkan hubungan jangka panjang dan koreksi terhadap ketidakseimbangan dalam jangka pendek. Nah, VHM ini digunakan saat data time series itu tidak stasioner dan harus di first difference, tapi juga memiliki hubungan kointegrasi. Jadi meskipun datanya nggak stasioner di level, dia bisa eh, sama-sama stabil di jangka panjang gitu, di first difference-nya gitu. Terus PCM dimulai dengan uji stasionaritas seperti ADF test, lalu dilanjutkan dengan uji kointegrasi, dan kalau misalnya ada kointegrasi, maka model VECM dibuat berdasarkan model VAR dan ditambah komponen koreksi kesalahan atau error correction term yang menunjukkan seberapa cepat sistem kembali ke keseimbangan jangka panjang setelah terjadi guncangan. Langsung saja, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara analisis VECM menggunakan software RStudio. Nah, selanjutnya di sini saya udah ada R script-nya, jadi tinggal kita run aja. Jadi pertama-tama kita import dulu datanya. Di sini aku udah ada datanya, pakai data import sama data export. Ini kita masukin dulu. Ini kita kasih nama dia data aja. Ditunggu sebentar. Nah, nanti di sini kita ubah dulu dia jadi numerik. Terus kalau udah ditunggu lagi sampai selesai ininya. Nah, kalau udah bisa kita langsung impor. Nah, dia keluar ya. Jadi data kita dari tahun 2016, data bulanan sampai tahun 2020. Terus di sini langsung aja kita run. Ini dari 2016 bulan pertama frekuensinya 12 ya karena dia bulanan. Kita run aja langsung semua. Ini datanya pas udah di set ke time series, terus kita lihat plot data kita. Jadi gini data kita sekarang plotnya. Nah, lanjut ke uji stasionaritas data kita. Jadi pakai package-nya yang ATSA ini. Kalau udah install, kita tinggal panggil lagi package-nya. Terus ini kita tes semua dari level, terus ini first difference-nya di variabel import sama variabel ekspornya. Kita run aja langsung bareng-bareng. Kita lihat dari ini di data levelnya import. Ternyata dia belum stasioner di data level dan di first difference dia udah stasioner. Terus di ekspor di data level dia juga belum stasioner dan di data first difference-nya ekspor dia udah stasioner. Jadi mereka impor dan ekspor sama-sama uh, stasioner di first difference. Terus selanjutnya kita mau nentuin lag optimum dari model kita pakai package Urka sama Vars. Terus ini jadi tujuannya ini kita mau ngeliat model mana yang apa cari lag mana yang paling baik dalam model yang kita pakai gitu. Ini kita run dulu. Jadi ini kita pakai lag maksimalnya ada 10. Kita run. Nah,
Jadi dia ngasih nilai AIC, HQ, SC, sama FPE. Nah, di sini dia ngasih nilai optimumnya. Kita mau coba dulu pakai nilai AIC-nya. Jadi di sini aku eh, tulis P-nya sama dengan 10 ya. Dia kalau misalnya menurut estimasi berdasarkan nilai AIC, dia lag optimalnya di lag 10. Jadi kita coba dulu di sini P sama dengan 10. Ini aku sesuaiin P sama dengan 10. Ini juga semuanya P sama dengan 10. Jadi pertama-tama kita mau estimasi model VAR-nya dulu. Jadi hmm, kita karena tadi kita eh, estimasi PHM ini kita pakai model VAR tapi ditambah sama ECT gitu kan. Jadi kita estimasi VAR-nya dulu. Ini kita run. Nah, terus ini kita keep aja. Kita langsung cek stabilan untuk cari tahu apakah modul kita ini udah stabil atau belum. Jadi kalau misalnya semua nilai akar di dalam lingkaran satuan, berarti kurang dari satu berarti modelnya stabil. Putaran. Nah, ternyata untuk semua leg dia udah nilainya di bawah satu. Nah, jadi kita mau uji kointegrasi. Nah, hasil dari uji kointegrasi ini harus ngasih tahu kalau misalnya data kita nih punya kointegrasi. Karena kan untuk analisis pakai VECM kan data yang dipunya harus berkointegrasi. Terus di sini aku run langsung. Nah, di sini yang kita lihat di sini nih. Jadi nilai T statistiknya ini kan ada dua ya. Ada R sama dengan nol sama R lebih kecil sama dengan satu. Nah, untuk hipotesis nolnya R sama dengan nol, si nilai tes statistiknya ini itu dia lebih besar daripada critical value-nya. Jadi bisa menolak hipotesis nol. Jadi artinya kita punya data kita ini, model kita ini punya minimal satu kointegrasi. Jadi ada hubungan jangka panjang antara ekspor sama impor. Nah, tapi untuk di R lebih kecil sama dengan satunya ini, nilai statistiknya itu lebih kecil daripada eh, critical value. Jadi artinya tidak dapat lebih dari satu kointegrasi. Jadi bisa jadi model yang kita punya ini cuman punya satu kointegrasi. Nah, terus selanjutnya kita bisa langsung estimasi model VECM. Tadi kan yang kita punya baru model VAR-nya. Sekarang kita mau cari tahu model VECM-nya. Ini langsung aja kita run barengan. Nah, jadi eh, kenapa di sini R sama dengan satu? Karena tadi dugaan kita berdasarkan uji kointegrasi, eh, data kita cuma punya satu kointegrasi gitu kan. Jadi cuma ada satu hubungan jangka panjang. Nah, di sini dari estimasi VECM tadi ada dua persamaan ECT. Ya, ini model VECM. Nah, ini. Jadi yang pertama untuk si ECT-nya ekspor ya di sini nih ECT-nya ekspor dia dia nilainya negatif signifikan. Jadi eh, artinya mekanisme penyesuaian jangka pendek itu signifikan di ekspor gitu. Terus kalau ECT untuk impor nih, ECT untuk diimpor dia nilainya negatif tapi dia nggak signifikan. Jadi impor ini nggak mengalami penyesuaian kalau ada penyimpangan jangka panjang gitu. Jadi bisa dibilang kalau ekspor ini lebih responsif dalam menyesuaikan ketidakseimbangan jangka panjang dibandingkan impor. Terus sudah langsung aja kita ke transformasi VECM ke VAR untuk analisis lainnya gitu kan. Jadi kita harus ngubah model VECM kita tadi ini ke bentuk VAR biar kita bisa analisis lanjutan kayak yang di VAR kemarin ada IRF sama FEVD. Jadi ini kita balik lagi ke VAR. Ini kita run. Udah, terus kalau udah kita mau cek IRF-nya. Nah, IRF itu apa? IRF itu menunjukkan data suatu guncangan atau shock dari variabel terhadap variabel lain selama N ahead-nya ini ya. Jadi di sini kita 24, jadi selama 2 tahun ke depan, 24 bulan.
sekitaran langsung. Ditunggu dulu ini sampai ininya hilang. Ntar bakal muncul plot di sini. Nah, di sini udah keluar plot IRF-nya. Jadi garis hitam ini yang di tengah-tengah ini menunjukkan arah dan besarnya pengaruh ekspor terhadap impor dari waktu ke waktu. Terus kalau garis merah putus-putusnya ini itu eh, batas atas dan batas bawah untuk prediksi. Jadi untuk menunjukkan apakah hasilnya bisa dipercaya, namanya confidence interval. Jadi sini confidence intervalnya sebesar 95%. Terus jadi di sini bisa dilihat ya, ini kan ini grafiknya ekspor, ini grafiknya impor. Jadi kalau misalnya ekspor mengalami lonjakan tiba-tiba atau shock di awal waktu, impor juga ikut naik dengan cepat gitu di sini ya. Kan dia shock nih di sini, ekspornya ngalamin shock, terus di sini impornya dia juga naik gitu. Terus setelah beberapa waktu pengaruh ekspor terhadap impornya dia mulai ngecil dan akhirnya stabil nih. Kan dia akhirnya stabil gitu. Jadi artinya ekspor ini bisa jadi mendorong impor, tapi pengaruh dorongan dari ekspor ini nggak bertahan lama gitu. Terus selanjutnya kita lanjut analisis FFID-nya ini. Jadi apa itu FFID ini tuh dia grafik yang nunjukin seberapa persen perubahan ekspor yang dijelaskan oleh ekspor itu sendiri dan oleh impor dari waktu ke waktu. Ini langsung aja kita run. Nah, dia ada dua grafik ini ya. Ada yang untuk ekspor, ada yang untuk impor. Nah, jadi apa yang bisa dilihat dari kedua grafik ini? Jadi di sini bisa dilihat ya untuk yang grafik pertama yang di atas, eh, yang warna abu-abu muda ini gambarnya impor, ini yang warna abu-abu tua ini punyanya pengaruhnya ekspor gitu. Nah, jadi di sini ini kan grafiknya ekspor ya. Jadi bisa dibilang kalau hampir seluruh variasi ekspor itu dijelaskan oleh ekspor itu sendiri. Nah, impornya tuh bisa jadi ada tapi sangat kecil. Nah, untuk yang di bawah ini kan dia grafiknya impor ya. Sama juga. Jadi impor itu dijelaskan hampir seluruh variasi impor juga dijelaskan oleh impor itu sendiri, tapi bisa jadi ekspor ini ada pengaruhnya gitu kan. Ini kan ekspor yang gelap, impor yang eh, apa namanya terang ya. Jadi di sini masih adalah ekspor eh, yang punya ekspor gitu. Jadi impor masih dipengaruhi sama ekspor. Gitu. Jadi sekian tutorial VECM dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.